Putri. Di sini saya sebagai pewawancara dan di sini ada Nadila Septriana sebagai narasumber. Jadi di sini saya akan mewawancarai mengenai LDK atau literasi digital dan kemanusiaan. Sebenarnya, halo Nadila, makasih banget ya udah mau sharing-sharing pendapat sama kita hari ini. Kita mau ngobrolin soal literasi digital, tapi dari sudut pandang anak muda kayak kamu. Iya, halo Kak. Sebelumnya perkenalkan ya, aku Nadila. Saya di sini berusia 21 tahun sebagai mahasiswa semester 3 di UNER. Menurut kamu literasi digital itu apa sih? Penting nggak buat anak muda zaman sekarang? Kalau menurutku tuh sangat penting ya, karena kemampuan kita itu nggak segampang dibohongin. Apalagi zaman sekarang tuh kan musimnya internet, Gen Z itu kan internet. Nah, buat mastiin make sure kayak kita tuh buat tahu berita-berita yang nggak hoax atau kemakan iklan, terus ketipu, belajar online tuh sangat penting deh, belajar literasi digital. Oke, selanjutnya ada gimana sih caranya literasi digital bisa bantu kita jadi anak muda yang lebih keren dan bermanfaat? Menurutku literasi digital bisa bikin kita lebih kritis ya, berpikiran kritis. Jadi nggak cuman kayak nelen mentah-mentah semua informasi, itu nggak semena-mena informasi masuk ke dalam diri kita sendiri. Kita juga bisa memakai internet buat belajar hal-hal yang baru, bikin konten positif seperti sekarang ya ada di tren-tren TikTok. Gen Z itu sangat bisa memanfaatkan literasi digital atau bantu orang lain yang masih kesusahan. Oke, selanjutnya ada apa saja sih tantangan yang sering kamu hadapi sebagai anak muda dalam dunia digital? Wah, banyak banget ya Kak ya. Contohnya aja kayak berita hoax, kayak kemakan iklan, terus dari berita-berita yang dari netizen itu banyak banget. Terus FOMO juga, tekanan buat selalu tampil sempurna di media sosial, kadang bikin stres juga sih. Oke, lalu gimana sih caranya kamu mengatasi tantangan-tantangan itu? Aku coba buat lebih selektif ya Kak ya sama informasi yang aku konsumsi. Kalau ada berita yang mencurigakan, aku cek dulu nih kebenarannya yang sebelah mana, seperti apa. Terus aku juga batasin waktu buat main sosial media, nggak 24/7 main itu nggak ya, tetap ada timelessnya sendiri. Oke, menurut kamu apa yang bisa dilakukan pemerintah atau sekolah buat ningkatin literasi digital di kalangan anak muda? Pemerintah bisa bikin program-program edukasi ya yang lebih menarik, kekinian. Terus sekolah juga bisa ngajarin kita cara berpikiran kritis, etika digital. Jangan cuma fokus ke acara yang memakai zaman-zaman kuno ya, yang memakai aplikasi lah yang seperti sekarang. Oke, terus ada gimana sih caranya kita bisa pakai teknologi digital buat bantu sesama dan bikin dunia jadi lebih baik? Kita bisa bikin kampanye positif di media sosial, terus donasi online mungkin seperti kayak yang pas acara bukber Ramadan itu kan ada pembagian takjil secara online bisa. Terus juga korban bencana membantu UMKM lokal dengan promosi produk mereka melalui internet. Oke, apakah ada pesan buat teman-teman sebayamu soal literasi digital dan kemanusiaan? Oke, jadi pesan dari saya sendiri, jangan cuman mengonsumsi omongan kosong dari publik ya. Jangan cuma jadi konsumen teknologi apalagi. Tapi juga kita jadi kreator yang bertanggung jawab, gunain internet semua hal-hal yang positif. Jangan cuman buat nyebar kebencian hoax atau buat ngebully orang. Oke, keren banget sih Nadila. Makasih banyak buat sharingnya. Semoga ini bisa bikin anak muda Indonesia makin melek soal digital dan peduli sama sesama. Thank you semuanya. Bye-bye. Itu saja wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke guys, literasi digital dan kemanusiaan di era kekinian membawa kita pada satu kesimpulan yang sangat penting dan sangat utama untuk diingat, terutama bagi anak muda. Di era digital yang semakin maju ini, teknologi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melakukan banyak hal dengan teknologi, mulai dari belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga mencari hiburan. Namun,
di tengah kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan teknologi, kita tidak boleh sampai kehilangan arah dan melupakan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Bayangkan, teknologi itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk mencapai tujuan yang baik, seperti menyebarkan informasi yang bermanfaat, membantu orang lain yang membutuhkan, atau menciptakan inovasi yang mempermudah hidup kita. Namun, di sisi lain, teknologi juga bisa menjadi senjata yang berbahaya jika disalahgunakan. Contohnya itu seperti teknologi bisa digunakan untuk menyebarkan berita kebohongan atau hoax, ujaran kebencian atau hate speech, atau bahkan tindakan kriminal. Oleh karena itu, anak muda sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka tidak hanya dituntut untuk mengawasi teknologi, tetapi juga untuk memiliki etika digital yang baik, kesadaran sosial yang tinggi, dan kemampuan untuk berinteraksi secara positif dengan sesama manusia di dunia maya. Etika digital menyangkut kemampuan untuk membedakan antara informasi yang benar dan salah, menghormati hak cipta, tidak melakukan perundungan atau bullying, atau pelecehan di dunia maya, serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan di internet. Kesadaran sosial mencakup kemampuan untuk memahami dampak dari tindakan kita terhadap orang lain, peduli terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita, serta berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya untuk menciptakan perubahan yang positif. Dengan memiliki etika digital dan kesadaran sosial yang baik, anak muda dapat menggunakan teknologi sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, membangun komunitas yang inklusif dan toleran, serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan generasi mendatang. Jadi, mari kita jadikan teknologi sebagai sahabat, bukan sebagai musuh, dan mari kita gunakan teknologi untuk kebaikan bersama. Oke, itu saja guys. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.